Shalom, selamat sore anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Mami harap semuanya diberkati Tuhan, semuanya keadaan sehat. Dan sore hari ini perkenalkan, sebelumnya Mami bernama Mami Leni dan saat ini Mami ada di kelas Matius. Dan sore ini sungguh bahagia Mami bisa didampingi oleh Mami Lalan. Dan sebelum kita masuk dalam pujian, kita mau bersatu di dalam doa. Mari anak-anak, kita akan satukan hati kita. Namun sebelumnya kita mau bernyanyi Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa di surga, selamat sore Bapa. Terima kasih kami ucapkan karena sore hari ini kami dapat berkumpul bersukacita melalui ibadah online Bapa. Biarlah kiranya Bapa yang memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati anak-anak kami semua ya Bapa, dan berkati kami juga Mami, Papi yang ada di komunitas Yedija. Terima kasih ya Bapa, terimalah doa kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Mami kita mulai memuji Tuhan ya dengan nyanyian Happy Ya Ya Ya. Dan Mami harap semuanya kita bangkit berdiri karena ini lagu bersukacita. Anak-anak pakai gerakan semua ya. Yuk. Siang jadi kenangan, malam jadi impian.
Puji Tuhan. Pujian tadi mengatakan bahwa setinggi-tingginya langit lebih tinggi kasih Yesus. Kasih Tuhan itu memang sungguh luar biasa. Kasih Tuhan itu memang sungguh dahsyat. Ya Mami ya? Iya, betul Mami. Iya. Sekarang kita mau lanjutkan pujian apa Mami? Sekarang kita mau lanjutkan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan. Ya. Anak-anak bisa semua kan ya lagunya? Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Semua anak-anak masih tetap bangkit berdiri ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Baik, anak-anak, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Dan saat ini kita mau satukan hati, kita mau menaikkan pujian dengan lagu Bapa Aku Datang Padamu. Kita sikap menghadap Tuhan dengan Bapa Aku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan
Baik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur kembali lagi ya Bapa atas segala berkat-Mu ya Bapa. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami ya Bapa. Biarlah menjadi penerang dalam hidup kami. Buat kami mengerti Bapa, buat kami faham akan firman-Mu. Semoga firman yang akan Hamba sampaikan juga Tuhan dapat berguna buat anak-anak kami semua. Berkati hamba yang akan menyampaikan firman Bapa, berkati baik pikiran dan perkataan hamba. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat sore anak-anak yang dikasih Tuhan. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Dan sore hari ini Mami akan menyampaikan tentang tema menjaga perkataan. Nah, anak-anak, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering mengucapkan kata-kata yang baik ataupun yang buruk. Nah, Mami punya cerita nih. Ada dua anak, Budi dan Iwan. Mereka ini sedang membicarakan temannya yang bernama Beni. Beni ini mendapat nilai 100 loh anak-anak. Dan si Budi sama si Iwan tadi nih bingung. Kenapa sih si Beni ini dapat nilai 100? Dia bilang, Budi mau bicara sama Iwan. Iwan, sini deh. Tahu nggak kenapa Beni itu dapat 100? Datang jawab Iwan, menjawab. Ya tidak tahu ya. Bagaimana sih bisa didapat 100? Dia itu menyontek loh. Dia itu membuka buku pada saat ujian. Masa sih? Kata si Iwan tadi. Iya, kamu gak tahu sih. Dia itu dapat nilai 100 karena menyontek. Makanya jangan dekati dia yuk. Dia itu pokoknya anak yang gak baik. Nah, karena ucapan si Budi tadi, si Iwannya langsung ya yuk gak baik. Nah, kira-kira menurut anak-anak pembicaraan Budi sama Iwan tadi itu termasuk kategori apa ya menurut anak-anak? Coba ada yang bisa menjawab tidak? Nanti kalau ada yang bisa jawab, Mami kasih hadiah loh. Nah, anak-anak, pembicaraan tentang Budi sama Iwan tadi itu termasuk kategori gosip loh. Kenapa sih ini gosip? Ya iya. Anak-anak tahu nggak apa artinya gosip itu? Gosip itu membicarakan hal-hal yang belum tentu tahu kebenarannya. Oh, iya Tami? Iya. Coba buktinya si Budi sama si Iwan tadi berbicara tentang si Beni yang menyontek. Padahal mereka tidak tahu kan kalau si Beni itu dapat nilai 100 itu karena belajar. Nah, anak-anak, dari cerita tadi itu kita seharusnya menjaga perkataan kita dengan baik. Karena Tuhan menciptakan manusia itu dengan organ-organ tubuh dari mulai mata, tangan, rambut, kaki, itu semua ada fungsinya. Nah, dari seluruh tubuh kita yang harus kita jaga adalah mulut kita. Coba kita lihat ya, apa sih akibatnya kalau kita tidak mengucapkan kata yang baik? Kita coba buka ya dari Matius pasal 12 ayat 33 sampai 37. Nah, kita baca sama-sama ya. Ayat 33, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat?
karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, adik-adik semuanya, di ayat yang ke-36 dikatakan apa? Ucapan itu kita harus bisa jaga, karena apa? Suatu saat kita harus mempertanggungjawabkan anak-anak. Pertanggungjawabannya bagaimana? Ya, karena apa yang kita ucapkan harus yang baik. Jadi anak-anak, Mami harap kita bisa, anak-anak bisa menahan perkataan kita. Karena kalau misalnya kita belum tahu kebenarannya, jangan langsung kita sampaikan kepada orang lain. Kita cari dulu kebenarannya. Benarkah seperti tadi Budi dan Iwan yang membicarakan Beni? Itu tidak baik. Seharusnya mereka cari kebenarannya. Karena suatu saat apa yang kita katakan tidak baik, nanti akan kita dapat, Tuhan akan hukum. Dalam arti suatu saat kita akan dipertanyakan, kenapa kamu mengatakan seperti itu? Itu tidak baik ya. Jadi dari firman sore hari ini kita dapat ambil kesimpulan bahwa ada 3 hal, yaitu bahwa kita sebagai anak-anak Allah harus bisa menjaga perkataan dengan baik. Jangan sampai membuat orang lain terluka hatinya, karena dengan kita mengatakan yang tidak baik bisa jadi orang lain itu tersakiti ya. Dan kesimpulan yang kedua adalah bahwa apa yang kita ucapkan suatu saat harus dipertanggungjawabkan, karena mulut ini adalah yang diciptakan Tuhan, yang harus kita jaga dengan baik dengan melalui perkataan yang baik pula. Lalu yang ketiga, kita juga harus belajar, anak-anak belajar dalam mencari kebenaran. Dalam arti ketika kita membicarakan orang lain, kita tidak boleh langsung menghakimi, dalam arti mengatakan bahwa orang itu tidak baik. Jadi kita harus cari tahu kebenarannya dulu. Nah, demikianlah anak-anak firman Tuhan sore hari ini. Mami harap dengan firman sore hari ini kita dapat mengubah cara bicara kita kepada orang lain, terhadap orang tua, terhadap teman-teman. Kita harus lebih hati-hati. Terima kasih anak-anak, Tuhan memberkati. Namun sebelumnya Mami mau ingatkan kembali bahwa kita anak-anak harus mengisi absen di kelas masing-masing ya. Kita mau jumpa minggu depan lagi, dan kita tutup dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu sore hari ini. Sungguh Tuhan, firman-Mu luar biasa tentang menjaga perkataan. Biarlah kiranya Tuhan, mulut kami yang Kau telah ciptakan di dalam kehidupan kami dapat kami mengeluarkan kata-kata yang baik. Kami mohon Tuhan buat anak-anak komunitas Yedija, semoga Engkau berkati melalui perkataan mereka yang luar biasa, yang penuh berkat Tuhan. Demikian juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, biarlah Bapa juga yang memberkati hamba-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami mohon untuk anak-anak kami semua di komunitas Yedija, Engkau memberkati mereka, Engkau berikan kesehatan yang luar biasa. Dan buat mami papi yang ada di komunitas Yedija juga Tuhan, Engkau berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.